Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Sifat mustahil dan sifat jaiz yang ada pada diri Rasul. Apa itu Rasul? Utusan Allah. Nah, betul sekali. Kemarin selama 4 hari kita sudah membahas tentang 20 sifat wajibnya Allah, ditambah 1 sifat jaiznya Allah. Wajib 20, mustahil 20, dan jaiz 1, jadi jumlahnya 41. Hari ini kita bahas 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul yang jumlahnya jadi 9. Salapan yang 40 hiji jumlahnya jadi 50. Kaitannya Ari Aqoidna iman eta ayat 50 perkara kaeta dirinya. Bab 11 arsala anbiya nabi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah.
Ini 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, Rasul itu mempunyai sifat fatonah. Fatonah artinya cerdas. Lawannya fatonah adalah balada, artinya bodoh. Mustahil Rasul mempunyai sifat balada. Kalau dalam kitab Al-Qur'an disebutkan wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam al-fatonah wa tidduha al-balada. Sifat wajib bagi Rasul adalah cerdas, fatonah, lawannya balada, bodoh. Kita harus yakin bahwa seorang Rasul itu pasti mempunyai sifat fatonah. Sekarang pertanyaannya, apakah manusia biasa bisa punya sifat fatonah? Bisa nggak manusia itu yang cerdas? Ya bisa. Sebetulnya manusia itu tidak ada yang bodoh, tapi yang membedakan manusia itu adalah rajin dan malasnya. Orang bodoh, kalau dia rajin terus belajar, insya Allah lama-lama menjadi cerdas. Tapi orang yang sudah cerdas, kalau malas-malasan terus, ya mohon maaf, lama-lama kalau menjadi, nah itulah. Ibarat pisau, pisau kalau tidak diasah akan semakin banyak. Itu kalau diasah, sama dengan otak kalian, kalau dipakai itu akan menjadi semakin pasang. Tapi kalau nggak dipakai semakin tumpul. Makhluk itu, kita semua itu diberi otak. Tinggal otak kita mau dipakai apa enggak? Mau dipakai enggak? Harus. Bukan hanya mau tapi harus. Ya, itu sifat wajib pertama bagi Rasul adalah fatonah. Kemudian disidik. Sidik itu artinya bisa jujur, bisa membenarkan, ya. Mustahil kalau Rasul bersifat kizib, dusta, bohong. Beda dengan kita manusia biasa. Cuma di sini yang tidak pernah berbohong. Bapak yakin di sini semuanya pasti pernah mengalami yang namanya berbohong. Tidak ada manusia yang belum pernah berbohong sama sekali. Ihsan saja hari ini kayaknya sudah berbohong. Itu manusia biasa. Tetapi yang namanya Rasul itu pasti mempunyai sifat sidik. Sekarang kalau misalkan Rasul tidak punya sifat sidik, bohong, maka Rasul akan memberikan ajaran yang sesat. Gak mungkin kan? Rasulullah pasti menyampaikan wahyu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kejujurannya. Itu yang kedua, sidik. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Lawannya tabligh adalah kitman, menyembunyikan. Menyampaikan apa di sini? Tentunya menyampaikan wahyu dari Allah. Sampaikan. Ini seperti apa namanya? Kenapa suka ada bahasa tabligh akbar? Artinya itu menyampaikan kepada orang banyak sekali. Kalau ini namanya pengawasan biasa, bukan tabligh akbar. Kalau pesertanya banyak, itu tabligh akbar. Beda kalau manusia itu banyak-banyaknya menyembunyikan sesuatu. Bahkan biasa kita menyembunyikan kebohongan, ya. Jujur, ya kan? Nah, kalau Rasulullah itu mempunyai sifat tabligh, selalu menyampaikan apa yang menjadi perintah-perintah dari Allah pasti disampaikan tanpa ada yang disembunyikan sama sekali. Beda dengan kita. Nanti hubungannya dengan yang keempat, wal amanah. Yang keempat, sifat amanah dapat dipercaya. Lawannya amanah adalah khianat. Ini sebagaimana khianat itu adalah ciri-cirinya orang munafik. Ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik
Yang pertama, apabila berkata dia dusta, bohong terus. Kalau kata Nanda mah bukan bohong ya, waduk. Wadul. Apabila ia berjanji, dia ingkar. Sudah janji mau berangkat ke masjid, ternyata apa? Belok. Jadi apabila diberi amanat, dia khianat. Beda kalau manusia, nih manusia dititipin uang malah berkurang, dititipin omongan malah ditambah-tambah. Nah itu manusia. Rasulullah itu punya sifat amanah, dapat dipercaya, akan menyampaikan secara jujur dan menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan karena dapat dipercaya. Itu sifat wajib bagi Rasul. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Fatonah, siddiq, tabligh dan amanah. Dan terakhir wajaizun fi haqqihim min arabin bi ghairi naqsin tahfifil maradi. Sifat jaiz bagi Rasul hanya ada satu, yaitu apa? Rasul itu berlaku juga seperti sifat-sifat manusia biasa. Contohnya apa? Tahfifil maradi. Rasul juga biasa mempunyai sifat sakit yang ringan. Sakit biasa. Rasul itu biasa sakit. Sigana utara kelima Fir'aun juga nama. Nah ini manusia biasa. Pernah mengalami sakit? Pernah ya? Pernah mengalami sakit operasi? Enggak ya. Kalau dulu mungkin zaman Rasul nggak ada operasi ya. Sekarang apa-apa operasi diimpuls ya. Nah ini sama, sifat jaiz bagi Rasul hanya satu, yaitu mempunyai sifat-sifat kemanusiaan seperti pada umumnya, yaitu mempunyai sifat salah satunya adalah biasa sakit juga. Nah itu hari ini kita hanya membahas sebab bait 11 dan 12. Yang pertama sifat wajib bagi Rasul, yang kedua sifat mustahilnya, dan terakhir sifat jaiz bagi Rasul adalah mempunyai sifat seperti manusia biasa. Mudah-mudahan dengan kita belajar kitab Akhirul Alam ini tambah-tambah lagi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wujud kita muhala